Kalau kita ngomongin tentang dosen, standar dosen di Indonesia atau standar tenaga pendidikan kita Indonesia, pendidikan tinggi khususnya ya. Kalau kita tanya Mas Naren dulu nih, pengalaman jadi mahasiswa, melihat membandingkan antara standar kualitas dosen kita di Indonesia dengan standar dosen di sini seperti apa Mas Naren melihatnya? Wah, kalau misalnya mengatakan standar ya agak bukan jangan ngasih standar lah, maksud saya penilaian pengalaman bergaul dengan dosen kita di Indonesia dengan dosen di sini. Alhamdulillah selama saya berkuliah di S1 di USU saya dibimbing oleh dosen-dosen yang Masya Allah luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya, dan juga ya dapat membimbing saya sehingga buktinya saya bisa sampai sejauh ini hasil bimbingan beliau-beliau guru-guru saya yang berada di USU. Dan kemudian untuk dosen-dosen di sini Masya Allah ramah luar biasa dan sangat membantu, terutama ya saya mahasiswa yang bisa dibilang masih baru dan juga tidak mengerti budaya di sini. Dan mereka sangat friendly, sangat open gitu untuk membimbing saya atau membantu saya dalam supaya terbiasa dengan lingkungan. Yang membedakan bedanya apa dosen? Yang membedakan kalau saya dibilang sih sebenarnya lebih kepada dari segi fasilitas ya. Oh, berarti bukan kepada dari si SDM-nya. Bukan dari SDM tapi lebih kepada fasilitas. Di mana fasilitas di sini kita dituntut untuk lebih mandiri dengan adanya alat-alat yang luar biasa, Masya Allah. Tapi apakah dari segi alumni mana, misalnya dosennya itu alumni luar negeri atau dalam negeri, apakah itu menurut Mas Narer berpengaruh, merasa ada pengaruh perbedaan? Saya melihat ada pengaruh dari segi wawasan ya. Dari segi wawasan itu banyak dosen yang dari luar negeri dan kemudian balik kemari membawa dengan ide-ide baru, dengan namanya inovasi-inovasi baru yang belum ada, yang sebelumnya belum ada di sini, banyak sedang mencoba mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di luar. Itu Masya Allah. Kalau terkait dengan impor dosen, mendatangkan dosen dari luar ke Indonesia gimana? Kalau menurut saya sih agak kurang setuju yang namanya mengimpor ya. Saya dibilang mengimpor, tapi lebih setuju kalau misalnya dosen-dosen kita yang ada sekarang ini dibina, dilakukan yang namanya disekolahkan lagi di misalnya luar negeri, mungkin di sana mungkin bisa belajar, mendapat ide-ide baru dan balik kemarin buat implementasi dan inovasi baru. Kalau Pak Yakin gimana? Pengalaman membandingkan antara dosen-dosen kita di Indonesia dengan pengalaman udah diajar juga nih di dosen-dosen di Saudi. Ya, semuanya baik ya. Baik. Tapi memang kita menjadi mahasiswa itu memang tidak seperti siswa di sekolah. Ya. Jadi kalau sudah menjadi mahasiswa itu punya kemandirian untuk membaca, tidak tergantung pada dosen itu hanya sebagai fasilitator aja di kelas. Jadi kalau di kuliah itu ada sistem namanya misalnya 100%, jadi 30% itu hanya di kelas. Ya. Dan selebihnya itu memang di luar, kita berdiskusi, kemudian ke perpustakaan untuk mengembangkan diri, sehingga baik itu di sini dan di Indonesia saya kira sama aja untuk itu. Memang betul kalau di sekolah kita dari jam 7 sampai jam 8 sekolah sampai jam 1 siang misalnya, guru menggunakan metode ceramah dari A sampai Z tidak. Metode ceramah ya tidak. Ya itu kalau misalnya siswa itu capek terus pulang, kita membaca dan sebagainya. Mahasiswa itu ada kelonggaran. Bagaimana kelonggaran itu kita bisa memenuhi waktu dengan baik. Karena memang menjadi mahasiswa di situ, pertama dia sudah fokus pada satu jurusan. Misalnya menarik di pertanian, tapi ada spesifikasi lagi bidang apa misalnya tanah sebagai apa dan sebagainya. Ada spesifikasi ini. Tapi emang sistem pengajarannya, kalau kita ngomongin tentang proses belajar mengajar, pembelajaran itu apa memang ada bedanya di mana letak perbedaannya? Jelas berbeda dalam proses belajar atau KBM ya, karena kita belajar mengajar pasti berbeda metodenya. Letak perbedaannya di mana Pak? Strateginya dan sebagainya. Ya mungkin letak kecilnya itu ya dari metode yang digunakan. Contoh saya belajar bahasa Arab. Ya, kalau saya belajar di Indonesia, begitu keluar kelas kita ngomong berbahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kalau di sini ketemu dosen kita ngomong dipaksa tuh bahasa lingkungan ya. Jadi ada lingkungan alami dan lingkungan artifisial buatan gitu. Sehingga yang membedakan mungkin itu. Jadi kalau mau belajar bahasa Arab, ya kita harus cari lingkungannya, ya kan? Kalau semisal
dosen itu ngajar misalnya di dosen bahasa Arab tapi ngajarin pakai bahasa Indonesia. Nah itu mungkin bedanya di situ. Jadi ada strategi yang harus ditekuni ya, biar memang sebenarnya sama aja, cuma keseriusan antara sini dan ya, keseruan kita dengan tenaga pendidik, bagaimana kita serius untuk mengolah strategi pembelajaran yang membisakan pada siswa, bahkan menyenangkan, tidak membosankan gitu kan. Tidak tiba-tiba masuk kelas langsung ngasih tugas itu kan enggak mungkin juga. Bahkan di sini pun juga nggak ada. Gimana Mas Narir perbedaan tugas-tugas yang Mas Narir rasakan di Indonesia dengan di sini? Apa bedanya pemberian tugas dari di beda pemberian tugas ya? Iya. Kalau dari segi pemberian tugas ya, di sini alhamdulillah di sini lebih sedikit longgar ya, maksud saya lebih longgar. Dosen itu memberikan kita batas waktu di mana kita bisa mempelajari lebih dalam. Kalau misalnya di Indo itu saya pernah sering yang namanya ada laporan lab, ada juga yang tugas dosen itu sering bertimpang tindih ya istilahnya ya. Jadi pada saat saya mau ngerjain laporan lab, sedangkan tugas dosen sedang menunggu gitu ya. Jadi banyak menumpuk tugas ya gitu ya. Tapi balik kepada diri masing-masing juga manajemennya. Tapi alhamdulillah selama di sini saya alhamdulillah dapat memanajemen, mungkin itu dari hasil. Artinya nggak terasa menumpuk ya kalau misalnya. Nggak terasa menumpuk, mungkin hasil dari pembelajaran yang waktu di Indonesia dulu gitu kan. Sudah terbiasa menumpuk jadi begitu sini bisa memanajenya dengan lebih baik lagi. Mungkin kita sisi positif yang pelajari waktu di S1 dulu di Indonesia. Ya, jadi memang intinya jadi mahasiswa itu kemandirian kita. Apalagi teman-teman Indonesia yang memiliki kesempatan seperti kita di Arab Saudi, kesempatan emas menurut saya yang harus benar-benar dimanfaatkan itu. Tidak kita tiba-tiba memang dengan fasilitas yang senyaman ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti contohnya KSU ini menyediakan Saudi Digital Library, itu sangat bermanfaat sekali itu. Di situ ada buku, itu luar biasa. Prokuas itu memang berlangganan mahal sekali. Di Indonesia bisa disebut kampus yang bisa berlangganan di sini. Jadi di SDN ini luar biasa, sedunia bisa diakses di sini. Dan kecepatan internet juga cepat ya. Jadi kita tidak bisa dari kecepatan internet ini tidak boleh kita memanfaatkan di Facebook tapi ada seperti manajer YouTuber lancar harus perlu kita dorong. Lancar jaya. Dan ini kesempatan emas bagi kita yang di Arab Saudi, sehingga kalau kita bisa benar-benar memanage dengan baik, begitu pulang ke Indonesia itu ya profesional dalam bidang. Bagaimana dengan proses penilaian mahasiswa dari dosen? Seperti apa perbedaan Pak Yakin melihat penilaian dosen, pemberian nilai, perbedaannya seperti apa? Memang ada beda standarisasinya ya, standarisasinya. Mungkin di sini standarisasinya absen. Absen misalnya berapa persen? 20%. Kehadiran maksudnya. Kehadiran maksudnya. Di Indonesia kehadiran misalnya 60% misalnya. Mungkin kalau jarak masuk 75 ya, 75. Beda penilaian. Tapi memang ya saya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi itu tidak menyulitkan mahasiswa. Kenapa? Memang mahasiswa itu masih berproses untuk mencari jati dirinya. Jadi kalau misalnya standarnya itu ada A, nilai A, ada B, ada C, ada D. Kalau D itu kan harus minimal C, B, dan A. Saya tidak pernah ngasih C, meskipun dia kecuali jarang masuk. Dilihat loh sama mahasiswa yang nggak pernah ngasih C. Ya, kecuali jarang masuk ya. Sehingga biar termotivasi belajar dia punya kompetitif. Maksud saya tidak ada tantangannya. Tidak ada. Ya, mahasiswa itu biar tidak ngedown, meskipun terus sudah drop dan sebagainya, dan sebagainya hasil. Sehingga saya pernah ingat betul pembimbing skripsi saya di S1. Dia itu dosennya enak, jadi nilai enak, gitu kan? Saya nulis skripsi nggak bagus itu dikasih bagus. Ternyata saya merasakan hari ini. Oh ternyata itu tujuannya sekarang yang saya rasakan. Sehingga apa? Dia itu memberi peluang pada kita untuk bisa berkembang secara mandiri. Gitu kan? Kalau kita nilai jelek,
melamar di lembaga tertentu itu kan membawa nama mater kita ya kan? Nah itu yang saya rasakan hari ini. Jadi S1 S2 itu nilainya dosen-dosen yang saya rasakan dosen-dosen di sana itu baik-baik semua. Ternyata tujuannya ini, tapi memang kita tidak mencari nilai saat itu ya. Yang kita cari adalah ilmunya transfer ya, gitu. Sehingga ya kalau di Indonesia bedanya memang kalau cara mengajar di strata 1 SD itu beda sekali ya, saya rasakan pengalaman saya itu. Kalau S2 itu simpel, dosen bawa buku karyanya atau karya publikasi jurnalnya, lalu kita download, lalu kita review, gitu kan? Lalu kita ulas, lalu kita presentasikan dengan bandingkan dengan referensi-referensi yang lain, gitu kan? Itu di strata 2. Kalau strata saya itu kan jarang begitu, mungkin masih proses ya untuk kesana. Sehingga antara Saudi dan Indonesia sebenarnya semuanya baik, semuanya mendidik, baik itu secara pedagogik, efektif dan tadi semua motorik, dan mungkin di sini bedanya tidak dituntut untuk publikasi, mungkin di situ karena memang di Indonesia itu dosen bahkan mahasiswa itu malah dituntut publikasi. Ada namanya kolaborasi dosen dan mahasiswa punya makalah data, dosen membimbingnya. Mungkin di setiap jurusan atau fakultas juga beda-beda ya. Ya. Jadi Mas Narir IPK-nya udah keluar semester ini? Semester belum. Oh, semester belum ya. Gimana menurut Mas Narir cara dosen memberikan nilai? Waduh, memberikan nilai ya. Selama ini saya merasa ya, masya Allah baik sekali dosen-dosen di sini, ya kan? Karena di sini ya termasuk fakultas saya termasuk fakultas yang kurang diminati oleh masyarakat di sini, bisa dibilang begitu ya, karena banyakan mahasiswa itu dari luar yang punya latar belakang yaitu seperti negara-negara agraris ya, pertanian, di mana negara-negara sangat mengutamakan yang namanya pertanian, hasil produksi pertanian. Kalau di sini saya lihat lebih kepada engineering, lebih kepada teknik. Jadi alhamdulillah dosen itu dalam membimbing dan fokus dalam mengajar itu sangat terfokus kepada saya gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah tujuan yang apa yang mau disampaikan itu tercapai. Jadi mungkin dari segi nilai saya nggak terlalu mengambil pusing sih sebenarnya, karena dosen itu bisa menilai saya itu lebih bisa menilai saya karena langsung kami antar muka. Contohnya saya dalam mengambil satu mata kuliah itu bisa jadi saya sendiri mahasiswanya gitu. Jadi dosennya bisa langsung menilai. Jadi face to face gitu ya. Face to face gitu langsung ya. Head to head. Jadi langsung bertatap empat mata begitu. Jadi ya dia langsung menilai saya dan saya langsung belajar langsung kepada ahlinya gitu. Masya Allah, dan nilainya ya alhamdulillah. Nggak pelit-pelit lah ya? Nggak pelit. Beri nilai? Nggak pelit. Harus kalau dosen seperti beliau ini nggak ada C ya Pak ya? Nggak ada C, luar biasa. Apalagi dari mahasiswa. Kecuali kalau nggak pernah masuk ya? Kecuali kalau masuk baru. Kalau saya jadi mahasiswanya ini salah satu dosen yang akan banyak yang program ada kuliahnya ya. Memang itu untuk menumbuhkan semangat belajar, hingga nanti di semester berikutnya mereka tidak, kalau mereka benci pada kita itu malas mau mendengarkan. Tapi gini loh Pak, yakin ada juga dosen yang berpikiran bahwa tidak ada orang yang sempurna gitu, yang sempurna hanya milik Allah gitu. Pak yakin termasuk orang yang tidak memberikan nilai sempurna, ataukah kalau memang mahasiswa kalau dosen setengah dewa gitu. Kalau misalnya mahasiswa memang nilainya sempurna ya kasih sempurna kan, misalnya harus 100 ya kasih 100. Gimana menurut Pak? Jadi memang proses KBM selama perkuliahan itu kita memang melonggarkan untuk semangat. Tapi kita ada waktu untuk berketat juga di masa skripsi. Kalau saya memimpin itu agak galak juga. Masya. Memimpin itu agak ketat. Ini referensi dari mana, kamu kompas dari mana, itu harus kita. Karena apa? Ya karena setelah skripsi sudah nggak ada tugas lagi, sehingga mereka jadi sarjana di bidang yang ditulis. Nah, saya berketatnya kenapa? Misalnya bidangnya pendidikan Islam, ya sudah kamu harus pendidikan Islam. Kalau kamu mau kajian tokoh ini siapa saja yang harus ditulis. Saya paling ketat di bonding skripsi. Di skripsi. Kalau skripsi ketat ya. Perkuliahan mungkin kurang ya. Kalau perkuliahan ya. Kan ada mahasiswa sekarang, mahasiswa saya sejak 2016 sampai sekarang terus untuk bimbingan skripsi kepada kita. Sehingga Pak yakin mengajar di jenjang
master atau dari strata 1. strata S1. Sebenarnya perbedaan mendasar antara lulusan program diploma 3, kemudian S1, master, kemudian program doktoral apa sih Pak? Apa yang paling yang menonjol dari perbedaan strata itu? Ya, jadi ada D1, D2, D3, D3 ya. D4 itu kan S1 4 tahun. Kalau D1 itu memang keprofesian, dia menyiapkan bagaimana setelah D1 itu kerja, ya. Tapi tidak bisa jadi guru, tidak bisa jadi dosen, karena syarat jadi dosen itu minimal S2 atau tenaga pendidik di kampus, dan menjadi syarat guru sekarang S1. Ya, dulu zaman 10 tahun, 20 tahun belakangan itu memang SMA, lulusan SMA bisa jadi guru, sekarang nggak bisa. Nah, yang kedua, kalau misalnya D2 atau D3 itu rata-rata misalnya di kebidanan, jadi bidan D3 itu 3 tahun lulus gitu kan, mereka tidak bisa langsung bekerja tapi praktek. Nah, apalagi kalau praktek itu kan di kampus saya juga ada fakultas kesehatan ya. Jadi sebelum mereka membuka praktek mandiri, kalau bidan itu kan mengurusi orang-orang yang melahirkan, dan itu nggak boleh laki-laki, perempuan gitu. Kalau perawat boleh laki-laki sama perempuan. Nah, sebelum mereka membuka praktek sendiri, dia itu harus ikut orang minimal 60 menangani orang melahirkan, baru bisa buka praktek. 60 pengalaman, 60 baru bisa orang, buka praktek sendiri. bayangin coba 60 orang, kalau satu hari ada yang melahirkan 5 gitu kan misalnya, belum tentu juga itu kan. Jadi kita ikut dulu, mungkin dia butuh 4 sampai 5 tahun bisa membuka praktek sendiri. Jadi sehingga proses D1, D2, D3 ini untuk menyiapkan keprofesian. Jadi tidak menyiapkan untuk, kalau memang D3 itu mau diteruskan D4, mereka nambah aja 1 tahun. Tujuannya apa? Misalnya untuk jenjang ke S2, karena kalau mau S2 kan tidak bisa kita D3, harus D4 baru, atau S1 baru jenjang ke S2. Dan rata-rata saya punya teman di kebidanan yang sudah terima beasiswa di Korea Selatan itu, dia D3 lalu ngambil D4, lalu setelah D4 lulus baru dia S2 sehingga bedanya mungkin mendasarnya administrasi aja, tapi memang untuk menyiapkan keprofesian D1, D2, D3 keprofesian itu. Tapi itu juga baik juga, tapi memang kalau tergantung orangnya juga mau melanjut S2 atau hanya cukup di D1 aja atau D2, misalnya di desain, D3 desain. Kalau Mas Narir, pengalaman yang Mas Narir rasakan yang paling mendasar perbedaan pada saat kuliah S1 dengan S2 apa nih? Yang paling merasa perbedaan paling menonjol nih antara S1 dan S2? Ya? Dari tuntutan kemandirian sih. Kalau di sini itu kita betul-betul dituntut mandiri untuk dari segala macam hal, baik dari segi tugas, pelajaran, praktikum terlebih lagi. Kalau dulu di Indonesia itu sering dibentuk kelompok-kelompok kecil ya. Kalau di sini kita langsung mandiri, kerja sendiri, menyiapkan bahan dan itu sendiri. Jadi kita dapat ilmunya itu lebih terasa gitu, lebih dapat skill yang ingin kita raih gitu di situ. Di situlah kita akan belajar yang cara membuat larutan yang selama ini hanya dibagi-bagi tugasnya, dibagi misalnya nih yang ingin di larutan, yang ingin menyiapkan bahan media tanam, yang ingin menyiapkan alat-alat yang perlu akan digunakan. Dan pada saat S2 itu semua dikerjakan sendiri gitu. Jadi kita lebih kepada ya skillnya, meningkatkan skill pribadi jadinya. Kalau program doktoral gimana Pak? Ya, fokusnya seperti apa? Oh, itu lebih tinggi lagi Mas. Strata lebih tinggi lagi. Saya juga termasuk ini ya. Jadi pemerintah Indonesia itu memang sekarang gencar-gencarnya memang yang dosen S2 itu harus S3, karena mungkin peraturan 5 tahun lagi dosen minimal S3. Bahkan ada kemungkinan. iya, karena memang sekarang guru itu diwajibkan S2. Oke. Mulai diwajibkan S2. Guru ya? Guru itu guru posisinya sebagai kepala sekolah apa gimana? Iya, kepala sekolah minimal S2. Oh. Apalagi kepala sekolah. Nah, kalau guru biasa itu sekarang mulai banyak mereka kuliah S2. Kalau di strata 3 itu memang butuh ya saya bilang tadi segitiga, jadi mereka kalau sudah di puncak memang dia fokus.
kebetulan saya ini dapat program 5.000 dokter di Kementerian Agama, ya kan? Jadi 5.000 dokter ini programnya Presiden, Kementerian Agama yang sudah ditandatangani Pak Jokowi dan Dewan. Nah, dia jadi 5.000 dokter itu per setahun 1.000. 5.000 berarti 5 tahun. Ya kan? 1.000 ya 1.000 itu 750 dalam negeri, lagi PTKIN, PTI, PTKIS. Dia 250 luar negeri. Ya. 150 Eropa, 100 Timur. Ya. Kecuali negara-negara konflik yang tidak direkomendasi. Saudi kenapa nggak termasuk? Karena memang sistemnya lama. Karena memang negara itu kuatnya hanya mungkin 4 tahun. Sepertinya mandiri, ya, itu yang membebankan kita. Sehingga negara-negara yang tadi misalnya Sudan, Maroko, Rusia, kemudian Turki itu termasuk negara-negara yang di Timur Tengah. Nah, dari program ini kan setiap tahun menghasilkan dokter. Dan program ini memang dikhususkan khusus dosen. Tidak bisa misalnya Bang Narir lulus S2 langsung daftar program ini nggak bisa. Karena harus menjadi dosen dulu. Ya. Minimal mendapatkan NIDN, nomor induk dosen nasional, baru dapat itu administrasi dapat, karena online itu harus menunjukkan itu, kalau nggak ada itu nggak bisa tertolak online. Nah, dari program ini saya yakin 5 tahun 10 tahun dokter-dokter yang 5.000 hasilnya ada mendapatkan hasil kayak Malaysia, Singapura. Saya kira sekarang kan butuh milenial ini sudah mulai sedikit ya. Sudah lihat berita itu. Sudah Indonesia puncak panennya mungkin 10 tahun ke depan. Nah kalau program dokter ya memang spesifikasinya konsentrasi. Konsentrasi. Kalau kita di Indonesia itu teorinya 1 tahun. 1 tahun teori, sebetulnya udah kita menulis disertasi sehingga ruang lingkupnya memang fokus di disertasi. Nah, di beasiswa ini kita dikasih waktu 3 tahun. Sehingga 3 tahun ini benar-benar waktunya sangat cepat, ya kan? Biasanya dokter itu yang ada 7 tahun, ada yang 9 tahun, bahkan 10 tahun, gitu kan? Nah, memang ini motivasi kita untuk harus selesai selama 3 tahun. Ya. 3 tahun. Kebetulan ini tahun terakhir yang harus saya jalankan ya. Mungkin seperti itu. Berarti beasiswa Pak Yakin double berarti ya? Ya, begitu. Begitulah ya. Masya Allah. Jadi sebenarnya dulu saya harusnya Januari 2019 saya berangkat ke sini. Gitu kan. Berhubung saya belum seminar, seminar disertasi, saya cancel di sini, cancel berikutnya. Sehingga saya September ditunda di pending. September saya baru bisa di sini. Karena memang promotor pembimbing saya itu lulusan luar negeri, pernah ke Harvard, ke Kanada. Dia itu sudah sering ke luar negeri mengizinkan untuk saya berangkat sekalian meriset di kampus ini di Kansas University. Alhamdulillah sebelum COVID, sebelum lockdown ini riset saya sudah selesai di Mahat Al-Lughawiyat Al-Arabiyah. Nah, sehingga saya berani berangkat karena setelah seminar, kalau setelah seminar proposal itu kan riset di lapangan, studi lapangan, baru nanti seminar hasil yang harus dipresentasikan di beberapa provinsi di Malang. Sehingga kesempatan ini jarang datang 2 kali menurut saya, dan menurut promotor saya, sehingga mereka promotor saya mengizinkan untuk berangkat dalam 2 program ini. Sebenarnya menurut saya ini kesempatan aja, kesempatan yang harus diambil. Ya. Mas Narir udah mulai menulis atau masih proses sekarang masih proses perkuliahan, belum mengajukan judul ya? Belum mengajukan judul. Semester 3. Pas semester 3 baru mulai masuk. Untuk setakat sekarang ini ya, memang ada beberapa penelitian kecil-kecilan hanya sebagai mendukung penelitian utama. Hanya saja karena disebabkan corona ini ya, jadi banyak yang tertunda. Yang tertunda karena diberikan juga keringanan-keringanan kan dari dosen. Iya benar. Karena corona kan kebanyakannya penelitian saya itu harus berada di laboratorium. Jadi selama ditutupnya kampus saya bisa dibilang tertunda lah untuk beberapa bulan ke depan ini.
Mungkin terakhir nih, mungkin ada apa namanya dari Pak Yakin nih, teman-teman mahasiswa Arab Saudi khususnya yang mungkin ke depan tertarik untuk menjadi dosen di Indonesia, apa nih berkas-berkas yang harus dipersiapkan nih untuk menjadi Tips-tipsnya. untuk mengajuin mendaftar jadi dosen di Indonesia di perguruan tinggi di Indonesia, mungkin perlu di share. Iya, saya ya tipsnya sebenarnya ya kalau jadi dosen itu harus S2. S2 itu syarat wajibnya. Ya. Kalau belum S2 makanya teman-teman mahasiswa di sini kalau sudah S1 jangan pulang dulu. Ya. Lebih baik menyelesaikan S2 entah di sini atau di kampus lain gitu kan. Ya. Karena kesempatan kita di luar negeri. Apalagi yang belum menikah itu kan Ya. sangat bebas sekali mau sampai S3 juga nggak masalah. Nah itu yang pertama harus S2. Dan teman saya kasih apa kalau belum S2 jangan pulang. Baru kalau sudah memiliki ijazah S2 pulang silakan. Mencari S3 itu gampang. Bisa setelah jadi dosen dulu, jadi dosen misalnya, dulu ya. berkarir cari tempat Ya, untuk baru daftar S3 lagi gitu. Iya bisa jadi ya. Seperti Pak Yakin ini. Iya, jadi memang Iya. target saya memang dulu sebelum menikah saya nggak mau S3. Jadi saya nikah dulu baru S3. Oh, baru S3. Baru ya S3 kan ya anak dan istri itu Iya. Jadi saya jadi ada pertanyaan, boleh nanya nggak? Yes, sudah. Jadi menurut Pak Yolaki ini gimana nih kalau misalnya lulusan S1 nih, jadi dia pulang ke Indonesia, sejauh apa sih peluang dia untuk mendapat bekerja atau bisa dibilang untuk melanjutkan kuliahnya S2 di Indonesia gimana? Ya kalau rata-rata kalau mau melanjut S2 baik itu beasiswa itu memang harus ada syarat-syarat tertentu minimal menjadi tenaga pendidik di sekolah. Kalau S2 mau beasiswa ya. Kalau mandiri kan kita daftar aja ya langsung bisa masuk gitu kan. Karena kan posisinya ini kan ijazah luar negeri gitu. Ya oh iya. Pastinya Ya, terakhir. ya, jelas Atau harus kita gimana? setarakan. Ya, Ah. setarakan ya administrasinya dari sini dari Kemendikbud harus disetarakan dulu ya pastinya itu kan. Dan kita perlu jejaring juga kan komunikasi itu harus di mana-mana tempatnya kan nggak tahu kita belum punya data itu. Kalau seandainya ada data, ada grup ya semua itu kan. Sehingga kita berjejaring untuk saling membantu. Karena apa? Karena mahasiswa di sini yang sudah jadi mahasiswa S1 atau S2 begitu pulang itu mereka masih butuh jejaring. Ya. Kan? Bahwa misalnya saya sudah bawa ijazah yang sudah saya setarakan S2 atau S1 bingung mau diapain ijazah ini kan kita memasukkan lamaran nggak ada yang kenal ya kan? Bingung juga kapan ya kalau kamu sudah butuh ya kalau misalnya tidak butuh tahun-tahunan kita menunggu tidak ada nah ini jejaring sebenarnya jejaring. Tapi harapannya memang kalau memang mau jadi PNS juga bisa ya kan? Tapi PNS itu kan keberuntungan juga tidak ya cuma kuotanya cuma 2 yang daftar Sebenarnya berapa gaji dosen saat ini di Indonesia? Ya tergantung kampus yang mengelola ya. Jadi kalau Standarnya Standar ya kalau di swasta itu tergantung kampusnya. Maksud saya dengan tergantung kampusnya itu kampus itu memiliki saham investasi sehingga tidak sumber keuangannya tidak dari SPP. Kalau kampus begitu, nah ini tinggi. Nah, bisa sekali ngajar bisa 200, bisa 300. Sekali ngajar itu kan 2 SKS 1 jam setengah. Saya 1 jam 40 menit ya. 1 jam 40. Kalau 3 SKS 2 jam. Ya, kalau 2 SKS misalnya 200 rata-rata ya. Kalau 3 SKS itu 1 mata kuliah. Kalau dimegang 10 mata kuliah dikalikan saja begitu kan. Jadi kalau misalnya 10 mata kuliah seminggu ngajar 10 mata kuliah kan penuh ya kan? Kita penuh dan misalnya ngajarnya nggak mungkin saat itu kalau ngajar satu kampus kalau masih apa bahasanya masih selingkuh dengan kampus lain gitu kan ngajar di pasca dan sebagainya itu juga selingkuh ya bahasanya selingkuh itu Ya. biasanya selingkuh itu double ya posisi ngajarnya double gitu ya misalnya kita dibutuhkan di kampus lain ya kita manfaat. Tapi kalau PNS katanya sangat fokus di situ. Kalau PNS rata-rata sekarang begitu. Kalau saya tahu karena saya juga PNS ya pegawai non-stop. Jadi begitu SK turun mungkin 2 juta
sekian lah, sekian yang saya tahu itu kan. Tapi memang setiap tahun harus naik. Jadi memang tadi saya ada diskusi virtual dengan teman-teman dosen. Jadi memang ada tingkatan dosen itu yang pertama adalah asisten ahli. Asisten ahli, jadi nilai misalnya masukan Pak Haris sudah punya ijazah S1, S2, begitu memulai karir dosen akademik itu memiliki jabatan asisten ahli. Nanti dicicil punya sertifikat. Jadi teman-teman kalau di sini punya sertifikat dahulu jangan dihilangkan. Itu berguna begitu kita pulang. Apalagi kita melamar pekerjaan di kampus, itu salah satu pengalaman CV. Kita CV-nya mengikuti ini, aktivisme seperti ini. Nah kalau di situ kan nanti ada namanya lektor. Sertifikat dari PPMI mungkin bisa juga. Bisa. Tapi sertifikat itu memiliki expired ya, kadang 2 tahun ya. Setelah ini jenjang karir ya. Jadi lektor. Setelah lektor itu ada lektor kepala. Nah baru setelah lektor kepala itu adalah guru besar, profesor. Untuk menjadi lektor kepala harus S3. Nah, kalau hanya asisten ahli dan lektor itu hanya S2. Ya. Oh itu maksudnya dengan dicicil. Iya, semakin kita tinggi tingkatannya ini, baik itu swasta dan negeri, semakin gede tunjangannya kita. Gitu kan? Jadi di dosen itu ada sertifikasi dosen. Kalau kita memiliki ijazah S3, misalnya saya sudah lulus S3, maka bisa mengajukan lektor kepala. Nah, tunjangan sertifikasi ini memang berbeda dengan yang lulusan S2. Nah, apalagi guru besar itu ada lagi tunjangan pokoknya. Belum jadinya di sini, belum sempat di situ, di kampus itu kan. Ya kalau fokus di situ banyak sekali. Masya Allah. Jadi saya kira begitu lulus dari sini jangan bingung. Jangan bingung. Harus pede bahwa saya bisa working dan harus bisa pengalaman saya harus jejaring. Kita nggak bisa siapa si A melamar lalu dengan satpam kampus tidak ada yang kenal, nggak akan dipanggil meskipun dari luar negeri yang semuanya. Jadi peluangnya memang harus kita banyak jejaring silaturahim sebagainya. Jadi memang kita harus butuh dengan orang lain sebelum. Jadi tetap optimis, tetap saya kira teman-teman di mahasiswa di Saudi mau sangat dibutuhkan oleh negara itu. Apalagi udah mentalnya tuh sudah teruji ya. Ya jauh dengan keluarga. Tahan banting gitu kan ya. Udah biasa berkeluyuran maksud saya. Mainnya udah jauh ya. Terima kasih banyak nih Pak Yakin atas sharing-sharingnya, ngobrolnya pada kesempatan malam hari ini. Kita udah nggak terasa, udah 1 jam ngobrol. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat, dan yang terakhir tadi ada tips dari Pak Yakin juga bisa didengar tuh sama teman-teman di khususnya di Arab Saudi yang mungkin mau balik ke Indonesia menjadi dosen, melihat peluang seperti apa, ataukah mungkin sudah punya yang tadi jejaring ya, kalau sudah punya latar belakang. Biasanya kan dari Indonesia itu rata-rata alumni pondok-pondok juga ya, atau kampus-kampus di Indonesia mungkin ya, kalau nggak balik ke pondoknya, alma maternya, mengabdi di alma maternya, yang mungkin bisa, yang mungkin tertarik untuk jadi PNS ya silakan untuk melihat peluang. Tapi kalau ada panggilan pengabdian ya itu lebih baik lagi mungkin mengabdi ke alma mater tempat kita. Saya kira itu mungkin ya, ada mungkin sebagai kalimat penutup dari Pak Yakin dan Mas Narian dulu lah, kalimat penutup yang mungkin mau disampaikan apa, semacam apa lah. Mungkin kalau dari saya untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, terutama untuk kuliah S2 ya, saya sekiranya diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri itu diambil, paling tidak itu sebagai wawasan melihat dunia luar, dan juga ya untuk menambah jejaring seperti bilang Mas Yakin, yang insya Allah kemudian hari pasti akan mendapat manfaat dari itu, insya Allah. Itu aja. Silakan Pak Yakin. Ya, saya kira teman-teman harus tetap semangat ya, dalam belajarnya. Gunakan kesempatan ini yang luar biasa ini. Jarang-jarang ada orang yang memiliki kesempatan seperti kita belajar di sini. Sehingga kalau memanage itu sangat bagus, insya Allah pulang ke negara kita akan menjadi yang profesional dan
kalau yang masih S1 harus S2. Harus S2. Jangan pulang dulu sebelum S2 ya. Harus optimis ya. Kalau mau S3 ya silakan bisa lanjut. Nah, Tapi nikah dulu. nikah dulu. Motivasi penting kan. Tapi memang harus optimis. Kita tetap cari silaturahmi apapun latar belakang kita, ya, apapun latar belakang kita, kita harus tetap cari silaturahmi, saling membantu dan saling memajukan sharing dan sebagainya, saling memajukan pendidikan di Indonesia. Dan jangan lupa untuk tetap saling berkomunikasi setelah kita balik ke Indonesia udah tamat. Sesama alma mater ya penting untuk tetap saling menjaga silaturahim ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas waktunya. Insyaallah. Kita tutup ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.